Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an bima ji'tu bihi al-hadis. Ustaz eh, Azhar yang saya hormati dan kru dari Syiar Malam, Bapak Ibu jamaah Syiar Malam rahimakumullah yang saya hormati dan Allah muliakan. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan yang lebih utama lagi dari itu semua adalah nikmat kita istiqomah dalam thalabul ilmi, istiqomah kita dalam dakwah ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di kajian syiar malam ini, khususnya di setiap malam Senin ini, Senin malam ini, itu menjadikan ilmu kita ilmu yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf suara saya masih agak serak-serak basah ini ya, belum full sepenuhnya normal. Saya kemarin tugas ziarah berkunjung ke beberapa daerah agak kurang fit yang akhirnya suara saya habis kayak penyanyi aja serak kerak basah bahkan sempat hilang itu kan 1 hari sambil hilang suara itu kan. Nah, alhamdulillah sekarang ada sedikit membaik gitu kan, bisa keluar suaranya walaupun belum full ya kan, masih ada serak-serak. Karena itu mohon maaf kalau nanti ada kurang nyaman didengarnya. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syakhsiyah Islamiyah Jilid 2, bab yang terkait dengan muamalah fardiyah, muamalah individu yang terkait dengan ekonomi, gitu kan, atau iktisodi, gitu kan, atau muamalah maliyah di dalamnya lebih spesifik lagi. Dan pada malam ini kita akan membahas terkait dengan riswah, terkait dengan suap yang kalau kita lihat fenomena di tengah-tengah masyarakat hari ini di Indonesia, inilah prestasi negara Indonesia yang luar biasa itu. Jadi salah satu prestasi, prestasi buruk maksudnya, prestasi busuk gitu kan, itu adalah suap menyuap dan korupsi yang ada di negeri ini gitu kan. Ini adalah akibat tidak diterapkan aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga yang namanya suap menyuap itu menjadi sebuah budaya, sebuah penyakit. Kalau bahasa saya itu sekarang riswah, suap menyuap itu sudah menjadi penyakit masyarakat. Sulit untuk diberantas sebenarnya kecuali dengan memberantas atau menghilangkan penyakit masyarakat. Bukan hanya individu kalau kita bicara masyarakat. Di situ ada aturan, ya. Di situ ada perasaan, di situ ada pemikiran, ya. Ketika kemudian tiganya ini tidak disentuh, maka nggak akan bisa menyelesaikan secara tuntas terkait dengan masalah korupsi ini. Tapi minimal secara individu kita bisa ya dengan kekuatan ruhiyah yang kita miliki ya kan, dengan ketakutan kita terhadap azab Allah, laknat Allah, maka ya bisa insya Allah kita hindari itu kan. Walaupun kalau kita ingin menghilangkan riswah suap ini di tengah-tengah masyarakat, walaupun tidak sampai titik nol lah minimal ya kan, karena memang sifat manusia akan selalu ada, tapi minimal tidak menjadi penyakit masyarakat ya kan, hanya satu dua oknum, itu hanya bisa dilaksanakan ketika sistem Islam tegak secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen materi kita malam ini.
Tidak terasa kita sudah memasuki eh, pertemuan yang ke-13 ya di bab ini. Nah, jadi kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 pada malam ini, dan topik yang kita bahas pada kesempatan malam ini terkait dengan risyah ya. Judul aslinya di dalam kitab Syakhsiyah Islamnya jilid 2 itu adalah Riswah kuluhu haramun ya kan. Riswah atau suap itu semuanya haram. Jadi tidak ada riswah suap yang halal ya, tidak ada yang subhat, semua riswah itu hukumnya haram. Itu judulnya itu kan. Judul yang ada di kitab Syakhsiyah Islam jilid 2 ini. Nah, apa yang dibahas di dalamnya itu, kalau kita lihat ya, yang dibahas di dalam eh, bab riswah itu intinya sebenarnya dua itu kan. Pertama, keharaman suap itu sendiri dengan berbagai dalil, dan yang kedua keharaman hadiah. Yang hadiah itu mirip dengan suap ya, terutama hadiah yang diberikan kepada pengusaha, penguasa atau pejabat, maaf, bukan pengusaha. Termasuk bisa juga pengusaha sebenarnya, karena bersifat umum gitu ya. Baik, kita sekarang lihat yang pertama terkait dengan eh, riswah ya secara umum, suap gitu kan. Jadi kita lihat sih apa sih yang disebut dengan definisi ya, karena semua pemahaman ya atau eh, hukum itu akan tepat terkait dengan pembahasan hukumnya kalau memang tepat juga kita dalam mendefinisikannya. Jadi karena itu kita harus memahami dengan clear dari sisi nanti definisi itu kan. Apa sih yang dimaksud dengan suap gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, jadi terkait dengan suap ini ya. Apa? Jadi suap atau riswah apa sih definisinya? Kalau kita lihat definisi suap yang ada di dalam kitab Saksiyah Islamiyah eh, jilid 2 ya. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu eh, mendefinisikan ya yang dimaksud dengan eh, suap atau riswah itu adalah almal, harta ya. Harta yang diambil ya. Almal alladzi yuqta, yang diambil min ajli qada'i maslahah, yaitu untuk eh, memenuhi ya atau untuk mendapatkan kemaslahatan. Jadi di definisi ini disebutkan bahwa suap itu adalah harta yang diambil demi pemenuhan kepentingan yang wajib dipenuhi oleh orang yang mengambil. Jadi di sini disebutkan bahwa eh, suap itu ya harta yang eh, didapatkan atau diambil untuk pemenuhan kepentingan yang sebenarnya kepentingan yang eh, itu harus dipenuhi, harus didapatkan, ya,
oleh orang yang tadi punya kepentingan tersebut tanpa harus membayar. Ya. Jadi yajibu ala al khoda qada'uha, ya. Jadi wajib eh, dipenuhi gitu kan. Atau juga disebutkan dalam definisi ini al qadha maslahah bi adami qiyamil aqdha bima yajibu alaihi min amalin. Jadi demi pemenuhan kepentingan dengan tidak dikerjakannya pekerjaan yang wajib dilakukan oleh orang yang mengambil. Jadi kalau yang pertama tadi adalah suku harta, ya, yang diambil, ya, atau yang diminta untuk memenuhi kepentingan yang sebenarnya kepentingan tersebut wajib dipenuhi oleh orang yang mendapat atau mengambil harta tersebut, mengambil suap tersebut. Atau yang kedua, demi memenuhi kepentingan dengan tidak mengerjakan pekerjaan yang wajib dilakukan. Jadi kalau yang pertama itu adalah mengerjakan, ya, yang sebenarnya menjadi wajib untuk dikerjakan tanpa harus dibayar. Yang kedua itu adalah tidak mengerjakan, jadi dibayar untuk tidak mengerjakan. Ya. Tidak mengerjakan yang sebenarnya wajib dikerjakan, ya kan? Nah, berikutnya adalah itu dua dua kategorinya, ya kan? Nah, kemudian berikutnya sawaun, ya, sama saja akanat al maslahatu, apakah kemaslahatan tersebut atau kepentingan tersebut itu untuk mendapatkan manfaat atau justru untuk menghilangkan doror. Misalnya untuk mendatangkan manfaat, apa contohnya? Ya, suap untuk mendatangkan manfaat. Seseorang ikut tes dari menjadi ASN, ya. Nah, ketika dia tes agar dia lulus, maka dia bayar. Padahal tidak harus bayar. Nah, itu suap. Atau juga, nah sekarang kan sedang ramai, ya, ramainya penerimaan siswa baru, SMA, SMP, SD itu kan, dengan berbagai aturannya, ada aturan wilayah dan sebagainya itu kan. Sebenarnya dia itu tidak layak untuk masuk gitu kan. Tapi dia bayar agar mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Dia masuk ke sekolah tersebut. Nah, itu suap gitu kan. Itu untuk mendapatkan manfaat. Atau yang kedua, eh untuk tadi, ya, untuk menolak madorot, menghindari bahaya. Misalnya ada orang yang korupsi, nah ini yang para koruptor, ya kan. Koruptor, ya kan, menurut aturan negara ini, itu kan hukumnya di penjara. Nah, agar dia tidak di penjara, maka dia menyuap. Nah, memberikan sejumlah uang. Akhirnya kan KUHP, kasih uang habis perkara itu kan. Sehingga kemudian tidak dia dihukum itu kan. Bahkan dia bebas. Nah, itu menghindari bahaya. Nah, itu juga sama. Uang yang diberikannya itu adalah eh, itu untuk eh, menghilangkan bahaya tadi, maldorot tadi, maka sama masuk dalam kategori suap yang diharamkan. Begitu juga wasawaun, ada kesamaan, sama saja. Akanat amaslahatu hakon ambatilan. Apakah maslahatnya itu sesuatu yang hak, yang benar, ataupun yang batil? Misalnya hak yang kepentingan yang benar itu apa? Ya, ASN misalnya, ya, jadi rahasia umum, rahasia tapi kok umum gitu kan. Misalnya, ya, di beberapa instansi tertentu, seorang udah dinyatakan lulus itu kan, lulus menjadi ASN, tapi ternyata SK-nya nggak turun-turun. Kenapa? Ternyata harus ada uang pelicin, karena mungkin kasar itu kan. Kalau tidak licin tidak jalan, ya kan. Nah, sehingga bahasanya macam-macam, ada istilahnya uang pelicin atau uang rokok, uang apa itu kan. Sehingga SK itu lebih cepat turunnya, gitu kan. Itu kan hak dia, ya, kepentingan yang benar, gitu kan. Nah, ini juga sama. Walaupun untuk menuntut hak, yang namanya suap itu adalah batil, haram gitu kan. Jadi, atau apalagi kalau memang untuk
perkaranya perkara yang batil, gitu kan? Itu jelas. Jadi walaupun untuk mengambil perkara yang hak itu tetap aja itu sesuatu di kategori suap, gitu kan? Karena ada yang mengatakan itu kan mengambil hak kita itu kan. Eh, Padahal kalaupun tidak dibayar itu sebenarnya menjadi sebuah kewajiban. Tidak perlu adanya uang itu, baik pelicin atau yang lainnya, maka memberikan itu, walaupun untuk mengambil hak kita sendiri, maka itu masuk dalam kategori suap. Itu yang pertama dari sisi definisi, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa eh, dari definisi riswah tersebut ada beberapa kata kunci yang saya kira yang ini menjadi titik perhatian. Pertama, riswah itu adalah tadi harta yang diberikan kepada setiap pemilik kewenangan, sohibus solahiyah. Ya. Jadi yang eh, menerimanya itu adalah sohibus solahiyah. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan satu kepentingan, kemaslahatan. Ya. Atau tadi bisa juga untuk menghilangkan kemudorotan. Ya kan? Yang ketiga, yang semestinya kepentingan tadi, kemaslahatan tadi, itu wajib diwujudkan tanpa ada pemberian harta, tanpa ada pembayaran. Dan yang keempat, dari definisi tersebut, kepentingan itu bisa yang hak maupun yang batil. Maka semua kalau memenuhi karakteristik ini, itulah yang disebut dengan riswah atau suap. Itu yang pertama dari definisi. Nah, lalu apa sih bedanya itu kan riswah ini dengan suap? Upah riswah suap ini dengan upah atau gaji. Jadi masih di paragraf pembukaan, saya Takrudin menjelaskan setelah beliau mendefinisikan riswah atau suap, beliau menjelaskan juga apa perbedaan ya, perbedaan antara eh, tadi ya antara upah atau gaji itu dengan riswah atau suap. Nah, di situ dijelaskan bahwa kalau upah atau gaji itu diperoleh sebagai imbalan atas terlaksananya satu pekerjaan yang pekerjaan itu tidak harus dilakukan oleh orang itu, gitu kan. Jadi itu namanya gaji, gitu kan, atau upah, gitu kan. Misalnya kalau kalau kita perhatikan di eh, masyarakat ada seseorang misalnya ya dia mengerjakan atau membawa eh, pasir ya ngangkut pasir gitu kan ngangkut pasir ke lokasi untuk pembangunan rumah atau gedung gitu. Nah maka karena itu bukan tugas dia ya wajar dia mendapatkan upah atau di sini sebutkan seseorang yang memiliki mobil dia tidak berkewajiban untuk mengantarkan orang lain ke tempat tertentu. Ketika dia diminta oleh orang lain untuk mengantarkan ke suatu tempat, maka imbalan yang diterima itu bisa dianggap sebagai upah. Nah, sementara suap bedanya sama sebenarnya seolah semacam imbalan. Imbalan atas terlaksananya pekerjaan tertentu ini sama di sini kan. Atas terlaksananya pekerjaan tertentu, makanya mirip gitu kan. Cuman tadi pekerjaan tertentu tersebut wajib dilaksanakan tanpa harus mendapat imbalan dari orang yang memenuhi atau melaksanakan tugas tersebut. Misalnya ini yang umum ya, sebagai contoh seorang pegawai di sebuah instansi pemerintahan yang bertugas melayani pembuatan KTP atau SIM, pekerjaan ini telah menjadi kewajiban yang dia lakukan. Dia sudah mendapatkan upah dari pemerintah, dari pekerjaannya, namun dia masih meminta imbalan kepada orang yang ingin mendapatkan KTP atau SIM tersebut.
maka imbalan tersebut bisa dianggap riswah atau suap. Itu perbedaan antara riswah atau suap dengan upah. Nah, baru kita lihat hukumnya, apa hukum yang terkait dengan riswah ini ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat, di dalam kitab tersebut, nah, Syekh Taqiyuddin dengan tegas menyatakan bahwa suap itu hukumnya haram. Nanti kita lihat apa dalilnya. Ada dua dalil yang dikemukakan oleh beliau di dalam buku itu. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Khamsah itu berarti 5 yang meriwayatkan, ya kan? Kecuali Nasai dan Nasai, ya kan? Berarti 4 sebenarnya. Di mana Rasulullah bersabda, "Laknatullah ala rasyi wal murtasyi." Laknat Allah. Nah, di sini ada kata-kata laknat. Jadi kalau dalam bahasa istimbat hukum, ketika sebuah khabar itu di situ ada celaan, ya, walaupun tidak ada larangan, ini kan sebenarnya tidak ada larangan, tapi yang ada itu celaan, ya, dalam bentuk laknat. Laknatullah ala rasyi wal murtasyi. Ya. Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap. Nah, yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kalau ini ada tambahan. Kalau hadis yang pertama, penyuap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Imam Ahmad ini menambah satu kelompok lagi yang dosanya sama, gitu kan. Yang sama-sama juga mendapat laknat dari Rasulullah SAW. Laknat dari Rasulullah tentu laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam hadis ini Rasul menyatakan la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi war-ra'isha war-ra'isha, dalam riwayat lain war-ra'isha alaih, atau dalam riwayat ini war-ra'isha yakni alladhi yamshi bainahum. Jadi Rasulullah melaknat ya penyuap, ya, kemudian penerima suap dan perantara. Nah, bahasa sekarang calo, calo yang menjadikan suap ini kemudian berjalan. Jadi ada 3 kelompok ya, penerima suap, penyuap, dan kemudian calo yang menghantarkan transaksi suap menyuap itu terjadi. Itu hukum yang terkait dengan suap haram. Nah, pertanyaannya adalah yang sering kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kalau suap itu digunakan untuk mencari kebenaran atau menghilangkan kezaliman? Apakah tetap haram atau jadi halal? Karena seperti tadi itu kan yang saya katakan, ya. Eh, Misalnya ada orang menyuap untuk mendapatkan SK pegawai, padahal dia sudah lulus juga, tidak perlu ada bayaran apapun. Tapi sengaja ditahan-tahan. Bagi yang nggak sabaran kan, ya itu tadi muncul ketidaksabaran, akhirnya ngumpulin uang agar segera RK itu terbit. Ya. Nah, ini kan untuk mencari kebenaran. Ya. Jadi itu ada yang mengatakan itu halal karena itu hak kita, kita mengambil hak, gitu kan. Ya. Atau menghilangkan kezaliman. Ya. Misalnya ya dia tidak mencuri, ya, dia tidak korupsi, itu kan. Nah, tapi eh, kalau dia tidak memberikan suap, maka ya tadi akan direkayasa, itu kan. Hanya dia walaupun tidak mencuri akan tetap dituduh mencuri. Nah, kan berarti zalim kan, orang yang tidak mencuri kok dituduh mencuri. Maka dibayar agar tidak ada kezaliman. Nah, ada yang mengatakan itu boleh. Nah, benarkah hal tersebut? Ternyata tidak benar, gitu kan. Kenapa tidak benar? Ya, karena kalau kita lihat, perhatikan ayat hadis yang terkait dengan syuab tadi, 2 hadis tadi itu bersifat umum. Ya. Jadi tidak ada di dalamnya itu ilat. Artinya ilat. Kenapa riswa itu kemudian diharamkan? Nggak ada. Pokoknya hadisnya itu umum. La'natullah ar-rasi wal murtasi. La'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi wa ra'is alihi. Ya. Nah, itu bersifat umum.
sehingga tidak ada ilat tertentu di dalamnya. Dan dalam kaidah fikih yang umum al-am yabqa ala umumihi malam yarid dalilu takhsis. Lafaz umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Nah, itu yang pertama, ya kan, yang sering kemudian terjadi keraguan-raguan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian berikutnya adalah ini juga yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah suap itu hanya haram kalau urusan pemerintahan. Ya. Kenapa? Karena hadis ini menyebutkan la'anallahu rashi, ini hadis yang ketiga ya. Hadis yang ketiga sengaja saya dalil tentang keharaman riswah, suap, tapi yang ketiga sengaja saya pisahkan karena ini akan menjadi titik bahasan berikutnya itu kan. Di dalam ayat ini, di dalam hadis ini ya, Rasul melaknat penyuap dan yang menerima suap fil hukmi, ya, dalam urusan pemerintahan. Artinya apa? Ada sebagian mengatakan bahwa kalau suap menyuap itu bukan urusan pemerintahan, misalnya urusan bisnis itu kan, ya, misalnya itu kan, ada kita beli barang ya di sebuah toko, ya, buah toko, pembelinya itu ngantri itu kan, ngantri itu kan, dan fasilitasnya itu adalah barang diantar, ya. Cuman ngantri ya. Nah, si pembeli ini ingin barangnya itu diantarkan segera gitu kan. Padahal urutannya, misalnya dia urutan keempat atau urutan kelima. Kemudian dia menyelinap ke supir atau ke petugas divisi angkutan, ya. Ngasih tip bahasanya itu, ngasih tip ya. Nah, agar apa? Agar ya barang dia itu diantarkan lebih awal. Ya. Yang harusnya misalnya urutan keempat bisa dinaikkan menjadi urutan kedua. Atau mungkin sering kita saksikan juga itu kan. Mohon maaf misalnya antrian di sebuah apalah gitu kan pelayanan bisnis juga. Kalau pemerintahan mungkin masuk gitu kan. Ini katakan urusan bisnis juga layanan juga. Misalnya daftar, nah antrian di rumah sakit ya, antrian BPJS misalnya. Itu kan dipanggil misal ini ya. Itu kan bukan terkait dengan pemerintahan, terkait dengan kesehatan. Nah, karena ayat hadisnya terkait dengan fil hukmi, maka kalau kita ngasih tip kepada petugas yang ini ya petugas di laboratorium atau klinik gitu kan. Padahal kita datangnya itu terakhir gitu kan. Kita ingin didahulukan dipanggil untuk diperiksa gitu kan. Tanpa ada darurat, tanpa yang lainnya nyelinap ke bagian itu, kemudian didahulukan ya, maka ya, ada yang berpendapat karena hadis yang mengharamkan riswa itu fil hukmi, ini mah boleh karena ini bukan urusan pemerintahan itu misalnya. Atau dengan kata lain, singkatnya itu adalah pertanyaan retorikanya itu, apakah hadis yang terkait dengan la'anallahu rashi wal murtasi fil hukmi, Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam urusan pemerintahan, itu mengandung makna bahwa suap yang diharamkan itu hanya dalam perkara pemerintahan. Sementara dalam perkara lain tadi, perkara bisnis, perkara kesehatan, perkara pendidikan, itu tidak haram. Ya. Kenapa? Karena hadisnya hanya membatasi seolah-olah dalam urusan pemerintahan. Yang benar adalah itu tidak, hadis tersebut tidak membatasi. Jadi hadis yang menyatakan la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi itu ternyata bukan takyid. Nah, ini memang perlu nanti kita mungkin atau sudah eh, belajar mungkin kajian usul fikih nanti di Saksiyah 3 karya Syekh Taqiyuddin Rahman itu berbicara tentang usul fikih. Nah, di dalamnya itu kita akan menemukan pembahasan terkait dengan lafad am, lafad mutlak, lafad eh, khusus dan muqayyad. Jadi am itu dengan khos lawannya ya, mutlak dengan muqayyad. Nah, Syekh Taqiyuddin menjelaskan
kata-kata la'ana Rasulullah salam ar-rasul wal murtashi fil hukmi itu ternyata bukan takyid, bukan pembatasan. Kenapa? Karena kalau kita bicara dalam bahasa Arab, lafaz yang mengandung batasan atau qaid itu harus lafaz mutlak. Nah, sementara ar-rosi wal murtasy itu bukan lafaz mutlak, tapi lafadznya itu lafaz am. Nah, ini memang nanti harus 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 kita bisa membedakan apa sih perbedaan lafaz am dengan mutlak. Karena nanti am itu padanannya khos, taksis ya. Mutlak itu padanannya mukoyad, ya kan. Nah, saya takyidin memahami ya atau menganggap bahwa lafaz ar-rosy, lafaz al-murtasy, lafaz ar-ra'ish atau perantara itu lafaz am, bukan lafaz mutlak. Nah, jika lafaz am ya itu bersama dengan qayyad disebutkan qayyad takyid. Nah, ini. Jadi kalau lafaz am itu diikuti dengan lafaz takyid ya, maka itu bukan pembatasan maknanya ya. Jadi eh Koyat, takyid itu akan menjadi pembatasan kalau padana itu lapatnya itu mutlak. Mutlak, mukoyat, ya kan? Nah, tapi kalau lapatnya lapat am, ya, kemudian diikuti dengan lapat takyid, ya, pembatasan, maka eh, itu baru berlaku takyid. Tapi kalau lapat umum, ya, diikuti dengan kalimat atau kata takyid dalam bahasa Arab itu maknanya bukan takyid, maknanya itu adalah pernyataan tambahan atau contoh dari salah satu dari anggotanya. Maksudnya apa gitu kan? Maka dalam hadis tadi yang terkait dengan la'anallahu ar-rasyi wal murtasyi fil hukmi ini bukan takyid. Fil hukmi ini adalah contoh bahwa suap yang sering terjadi itu di urusan pemerintahan. Tidak membatasi bahwa suap yang dilaknat itu hanya dalam urusan pemerintahan. Karena ini takyid bukan untuk kalimat mutlak, tapi koyat untuk lafaz am. Koyat untuk lafaz am menurut Syekh Taqiyuddin maknanya itu bukan pembatasan, tapi merupakan pernyataan nas atau salah satu dari anggotanya. Jadi misalnya gini ya, dalam satu keluarga itu kan ada 5 anggotanya, anak satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ketika disebutkan yang ke satu itu bukan hanya membatasi yang ke satu. Ini hanya menyebutkan aja yang pertama itu si fulan. Tapi bukan hanya itu saja gitu kan. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan bahasa Arab, memang ini perlu perlu nanti mungkin pembahasan khusus lah ya. Karena saya juga kalau belum membaca secara detail itu ya mutlak mukoyat. Karena contoh ini yang mutlak, yang am ini tadi ya. Yang am ini adalah ar-rosyi wal murtasyi, ar-rois itu menurut saya takyidin am. Contoh apa yang mutlak? Yang mutlak itu adalah contoh ayat Al-Qur'an misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya. Fakto'u itu mutlak. Potonglah kedua tangannya ketika mencuri. Kemudian takyid. Ternyata pencuri yang dipotong tangannya itu adalah dibatasi. Yaitu apa? Kalau mencuri itu lebih dari sempat dinar. Nah, itu takyid ya, pembatasan. Kalau mencuri kurang dari seperempat dinar, maka tidak berlaku hukum potong tangan. Nah, itu mutlak mukoyad. Awalnya ayat yang pertama mutlak, berapapun mencuri hukumannya potong tangan. Kemudian takyid dibatasi bahwa mencuri yang dia hukumi dengan hukum pangan itu adalah kalau mencuri di atas seperempat dinar. Nah, kalau ini bukan ya. Jadi ar-rosi wal murtasy itu bukan kalimat mutlak. Syekh Taqiyuddin menganggap ya dalam konteks bahasa Arab ar-rosi wal murtasy ar-rois itu adalah lafaz yang bersifat umum. Maka ketika ada fil hukmi ya yang seolah-olah membatasi dalam urusan pemerintahan, maknanya bukan takyid, tapi maknanya itu hanya menyebutkan inilah salah satu contoh ya suap itu terjadi dalam urusan pemerintahan, tapi tidak berarti suap hanya diharamkan dalam urusan pemerintahan. Nah, jadi di sini kemudian Syekh Taqiyuddin menyimpulkan
karena lafad ar-rashi, al-murtashi, dan ar-rais itu adalah lafad am, bukan lafad mutlak, maka perkataan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, la'anna Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi fil hukmi, itu bukanlah qayad, bukanlah pembatasan bagi haramnya suap. Ya. Sehingga mengalahkan atau membatasi hadis-hadis yang lain. Tetapi, nah dalam bahasa usul fikihnya, lafad am, ya, ketika diikuti dengan lafad qayyad, itu maknanya itu tansis, bukan taksis. Beda dikit ya. Kalau mutlak dengan muqayyad itu taksis, takin maaf. Am dengan khos itu taksis, tapi kalau am dengan muqayyad itu Syekh Taqiyuddin menyebutnya tansis, yaitu menunjukkan salah satu anggota dari lafaz tersebut, yaitu bahwa haramnya suap dan suap menyuap itu salah satu anggotanya itu pemerintahan. Tapi bukan hanya di pemerintahan saja. Bisa di ekonomi, bisa di bisnis, maupun urusan-urusan yang lainnya. Maka kembali tadi ya dengan kaidah yang disebutkan sebelumnya sudah sebutkan, keharaman suap itu bersifat umum, baik dalam urusan pemerintahan, urusan bisnis, urusan pendidikan, ya, ya. Maka tetap kalau masuk dalam kategori suap seperti yang didefinisikan di atas, maka hukumnya haram. Kaidah usul sudah saya sebutkan di atas tadi, al-ammu yabqa ala umumihi malam yarid dalilu takhsis. Lafaz umum tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Itu bahasan yang pertama, clear ya di dalam kitab itu. Kemudian yang kedua, Syekh Taqiyuddin menjelaskan tentang hadiah. Keharaman hadiah yang diberikan kepada pegawai. Syekh Taqiyuddin menyatakan hadiah yang diberikan kepada pegawai itu sama hukumnya itu dengan suap. Artinya sama hukumnya itu haram. Nah, beliau kemudian menjelaskan dalil-dalil terkait dengan keharaman. Sebelumnya beliau paparkan juga apa sih perbedaan antara hadiah dengan suap. Memang mirip ya. Kalau di awal tadi saya udah menjelaskan perbedaan antara suap dengan upah. Nah di sini beliau membedakan apa sih perbedaan antara hadiah dengan suap, gitu kan. Jadi hadiah itu mirip suap tapi beda itu kan. Bedanya di mana biasanya suap itu tadi diberikan sebelum satu kepentingan itu terjadi. Ya. Jadi sebelum terjadi suap. Kalau setelah terjadi mah itu mah bukan suap, ucapan terima kasih bahasanya itu kan. Nah, kalau bahasa ini hadiah. Nah, hadiah itu diberikan biasanya manakala suatu kepentingan telah terwujud dengan harapan agar apa? Agar terwujud hubungan baik. Atau bisa jadi hadiah itu diberikan ya eh, kepentingannya itu memang belum terwujud. Nanti terwujudnya itu kan. Ada harapan ya. Misalnya ketika pejabat dilantik, tiba-tiba ngirim karangan bunga, ucapan selamat, ya kan? Ngasih apalagi itu kan amplop dan sebagainya, hadiah tadi. Maka pada saat itu mungkin dia belum menerima ya balasannya. Ya. Tapi di situ ada investasi. Ah, bahasanya investasi sekarang itu kan. Bahasanya itu kan untuk investasi di masa yang akan datang. Dia kan pejabat. Nanti kalau kita ada urusan, kalau kita ngasih hadiah itu insya Allah dilancarkan. Nah itu masuk ya hadiah yang sama seperti suap. Walaupun namanya hadiah, esensinya itu suap. Sehingga disebut dengan mirip suap. Nah lalu bagaimana hukumnya? Jelas hukumnya itu haram. Jadi hadiah yang diberikan kepada pejabat hukumnya haram. Eh, Kenapa? Karena di dalam kitab Saksiyah Islamiyah Jilid 2 tersebut diperkuat juga sudah kita bahas di Al-Amwal yang sudah lewat juga itu disebutkan. Syariat Islam menegaskan bahwa haram hukumnya seseorang pegawai menerima hadiah yang mempunyai kaitan dengan tugas atau jabatannya. Tentu yang disebut dengan jabatan di sini tidak lain adalah kewenangan, otoritas yang dimiliki seseorang
pegawai tersebut untuk menentukan sesuatu kepentingan pada saat itu maupun di masa yang akan datang. Nah, dalil keharamannya ada tiga yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab itu. Yang pertama itu adalah dalil keharamannya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di mana Rasulullah SAW bersabda, hadaya al-umali suhtun. Jadi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda hadiah. Ini jamak ya, hadiah-hadiah al-umali yang diberikan kepada pemimpin. Umal itu sebenarnya pekerja. Suhtun atau dalam ayat lain gulul, khianat. Artinya apa? Haram gitu kan. Karena di situ sebutkan gulul atau susun ini sama ya, ada yang lafadznya suhtun, ada lafadznya itu gulul. Itu yang pertama. Ya. Menunjukkan bahwa hadiah yang ini kan hadiah, jelas. Ini menyebutkan hadiah. Ya. Tidak menyebutkan suap. Ya. Hadiah yang diberikan kepada pekerja, para umal itu suhtun atau gulul. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Buraillah, ya kan? Dari Buraillah maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Sahih Abu Daud, Afan. Jadi an Buraidah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'malnahu ala amalin farojaknahu ridqan fama khadha ba'da zalika fahuwa gulul. Dalam hadis ini disebutkan dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda man ista'malna, barang siapa yang telah kami angkat untuk melakukan satu pekerjaan, satu tugas, farojaknahu, dan aku telah memberikan rizki, maksudnya gaji, rizki di sini, gaji atau upah atau pekerjaannya, rizkon, fama akhoda ba'da dzalika, maka ketika dia mengambil lebih dari itu, fahuwa gulul, maka itu termasuk dalam harta gulul. Itu hadis yang kedua. Dan lebih jelas lagi hadis yang ketiga. Ini cukup panjang. Ya. Ini adalah sebuah eh, istilahnya itu peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, di mana seseorang itu ditugaskan oleh Rasulullah sebagai pemungut harta sodako, harta zakat. Jadi dari Abi Humaid As-Suhaidi radhiyallahu anhu qala istamala Rasulullah SAW rajulan ala sodako Bani Sulaim. Jadi Rasulullah SAW memperkerjakan seorang petugas, seorang laki-laki untuk memungut sodakoh. Sodakoh yang diambil dari Bani Sulam. Ya. Nah, kemudian dalam hadis tersebut, ketika dia sampai kepada Rasulullah SAW, ya kan, ya, yaitu Bani Sulam, itu ya, ketika sampai petugas tersebut, ya, dia mengatakan, nah ini ya, ketika dia sampai, kemudian membuat laporan kepada Rasulullah, ya, kemudian dia mengatakan, haza malakum wahada hadiah. Nah ini kata-katanya menarik. Ini adalah harta untukmu, artinya harta yang aku ditugaskan oleh engkau untuk memungut. Wahada hadiah, dan ini adalah hadiah untukku. Ya. Kemudian Rasulullah marah itu kan. Langsung beliau naik ke mimbar. Fahalan jalas tafi baiti abika wa umika hatta ta'tiyaka hadiyataka. In kunta shadiqan. Jadi Rasul menyatakan apakah ya, dengan kalimat retorika. Maka apakah jika engkau duduk-duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu, akankah hadiah itu datang kepadamu jika engkau orang yang benar? Ya. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar, memuji dan kemudian menyanjung pada Allah, kemudian berkata, nah ini tadi salah satu tadi, fa inni istamala rajulun minkum ala amali mima wali inni, ya, wal ani Allah fayati fayaqul, nih. Jadi dalam hadis ini ya Rasul kemudian menyatakan, kita lihat di terjemahannya. Jadi ketika itu Rasulullah kemudian berdiri dan berbicara kepada orang-orang. Jadi yang beliau sampaikan ini bukan hanya kepada petugas tadi,
Rasul naik mimbar, kemudian pidato ya di hadapan jamaah gitu kan, dengan beliau bersyukur dan pada Allah dan memuji, kemudian bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang laki-laki di antara kalian untuk mengurusi hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata, ini adalah milik kalian dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku." Nah, sama berikutnya tadi, kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya dan di rumah ibunya sampai datang kepadanya hadiah jika dia orang yang benar. Wallahi, kata Rasulullah di sini, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa hak, maka pada hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah dengan membawa apa yang dia ambil tidak dengan hak tersebut. Ini menunjukkan tentang keharaman hadiah ya. Dari mana kita bisa melihat tadi ya? Ini nanti korinahnya itu nanti bahwa hadiah itu diberikan terkait dengan tugas, terkait dengan pekerjaannya. Ya. Maka berdasarkan tiga hadis tersebut, ya kita lihat, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan, berdasarkan ketiga hadis tersebut menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas umum tersebut adalah halal, haram, afwan. Baik yang diberikan sebelum dia menetapkan kebijakannya, tadi baru dilantik, gitu kan ngasih hadiah, tapi dilantik itu karena dilantiknya itu, atau juga apalagi kalau sudah urusannya dibantu kemudian ngasih hadiah, atau diberikan karena dia adalah pemegang kebijakan dalam urusan tertentu, atau diberikan karena dia adalah orang yang berpengaruh terhadap penguasa, maka semua hadiah yang diberikan tersebut menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah haram. Itu yang pertama ya, kesimpulannya oleh beliau disebutkan. Lalu bagaimana kalau hadiah itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan? Hadiah tersebut sesuatu yang biasa terjadi. Apakah bisa menjadi mubah hadiah yang diberikan kepada pejabat tersebut? Nah, oleh Syekh Taqiyuddin dijelaskan bahwa hadiah yang diberikan kepada penguasa, pejabat, itu menjadi mubah itu dengan syarat, ada syaratnya. Hadiah tersebut diberikan bukan karena tugas atau jabatannya, itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sebelum dia menjadi pejabat, mendapat tugas dari pemerintah, ya, sudah terbiasa dia saling memberikan hadiah. Karena memang saling memberikan hadiah itu sunnah gitu kan. Dan salah satu hadis kan disebutkan eh, saling memberi hadiah pasti kalian saling mencintai. Ya. Itu menunjukkan sunnah, saling memberikan hadiah. Itu yang pertama hadis. Nah, dalam hadis ini juga ada korinah. Korinahnya itu adalah bahwa kalau hadiah itu diberikan tidak ada kaitannya dengan tugas dan jabatannya, maka itu menjadi boleh. Ya. Sebagaimana, nah ini hadisnya sama, riwayat Imam Bukhari tadi. Dari mana kita bisa mengambil kalau itu sudah terbiasa, itu hukumnya menjadi boleh. Jadi dalam hadis ini adalah tadi disebutkan bahwa mengapa kamu tidak duduk-duduk saja, ya. Fahala yalasta fi baitika fi baiti abika wa ummika. Mengapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu, di rumah ibumu, hatta tatiyaka hadiatika. Sehingga hadiataka, sehingga datang kepadamu hadiahmu. Artinya apa? Kalau dia duduk-duduk saja ada di rumahnya, tiba-tiba hadiah itu datang, maka itu boleh. Berarti hadiah tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Jadi ini saya kira eh, harus kita pahami, tidak boleh juga menggeneralisasi, tapi tidak boleh juga kemudian dengan memudahkan untuk mengharamkan atau menghalalkan, karena di dalam Islam tadi halal dan haram itu ditetapkan berdasarkan nas. Jadi artinya
dengan hadis tersebut, jika hadiah itu diberikan tidak mempunyai kaitan dengan tugas atau jabatan, tetapi karena memang ada hubungan pribadi, keluarga sebelumnya juga sering memberikan hadiah, maka hukumnya mubah atau tidak haram. Maka dari itu jika kita sudah terbiasa memberikan hadiah kepada seseorang sebelum dia menjadi pejabat, sebelum dia menjadi pegawai, maka ketika dia diangkat menjadi pegawai, kita melanjutkan kebiasaan itu untuk memberikan hadiah tersebut, maka itu boleh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau beri hadiah ke saya, boleh sebelum saya jadi pejabat nih, gitu kan. Nah, itu boleh nanti pas mau pejabat dilanjutkan itu boleh gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba saya jadi pejabat kemudian ngasih hadiah, nah itu berarti hadiah itu untuk kaitannya jabatan dan itu kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya barangkali bab yang dijelaskan dalam kitab itu ringkasnya ya Ustaz Azhar ya. Dan ini saya kira mungkin di praktek keseharian itu akan banyak kalau kita tidak bukan tidak cerdas ya, kurang memahami, kadang-kadang kita menganggap bahwa itu halal. Contoh ya, ini kerjaan saya sebagai dosen pembimbing. Sejak dulu saya jadi dosen, saya pertama diangkat jadi dosen tahun 95. Kemudian langsung saya menjadi pembimbing skripsi. Nah, ada mahasiswa itu kan, bimbingan saya itu ngasih hadiah, baik sebelum selesai bimbingan maupun setelah selesai bimbingan. Ada yang ngasih hadiah sebelum selesai bimbingan, saya tolak. Setelah selesai bimbingan, saya tolak juga itu kan. Mereka bingung gitu kan. Nah, saya jelaskan. Nah, akhirnya karena sering sih enggak sih ada aja gitu kan. Akhirnya saya setiap ngajar itu sejak awal saya sampaikan supaya mereka tidak sakit hati. Jadi kalau Anda bimbingan dengan saya, baik sebelum dan sesudahnya, tolong jangan ngasih hadiah apapun. Karena saya menganggap hadiah itu masuk dalam kategori hadiah yang gulul, haram. Kenapa? Karena saya sudah dibayar oleh kantor untuk membimbing Anda. Gitu kan. Nah, kalau Anda ngasih hadiah nanti aja lah gitu kan. Setelah Anda lulus ya, Anda ingat saya, gaji pertama kirim ke saya, insya Allah saya ikhlas nerima. Tapi nggak ada sampai sekarang gitu kan. Tapi kalau sebagai pembimbing banyak aja itu kan. Itu contoh itu kan. Nah, dulu saya diprotes oleh teman-teman saya di dosen. Pak Arim ini kok ini banget ya kan orang ngasih hadiah aja kok ditolak gitu kan. Nah, sekarang ada keluar dari KPK kan. Dalam bahasa KPK itu sekarang itu namanya gratifikasi. Dosen pembimbing tidak boleh menerima hadiah dari mahasiswa bimbingan. Wah, Pak Arim toh udah tahu dari dulu ya saya bukan tidak ada kaitannya dengan KPK. Saya kaitannya dengan hukum syara. Hukum syara mah dari dulu juga haram gitu saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka juga mulai sadar gitu kan bahwa apa yang saya pahami itu yang benar gitu kan. Ya tapi kadang-kadang sulit mereka mengatakan untuk menolak kasihan katanya jauh-jauh gitu kan bawa sesuatu atau ngasih udah repot-repot beliin sepatu, beliin jaket, tas, lalu ditolak kan sayang. Nah itu contoh. Jadi kadang-kadang yang haram bisa jadi halal hanya karena kasihan. Untuk bilang ini balik. Itu barangkali ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Kalau ada yang mau diskusikan, mangga. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang khilaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Alhamdulillah eh, kompleks ya, Bapak Ibu jamaah sekalian terkait dengan bahasan kita malam ini seputar tentang suap ya atau riswah ya. Jadi secara umum sekali lagi setidaknya kami ingin mencoba menyimpulkan ya dari pemaparan apa yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa riswah itu bisa saja ya terlibat atau melibatkan pihak pemerintah ataupun non pemerintahannya sehingga nanti kita lebih berhati-hati kalaupun memberikan semacam kata terima kasih ataupun hadiah terutama kepada pemerintah ataupun rekan bisnis dan lain sebagainya untuk lebih berhati-hati sehingga nanti kemudian muamalah kita pun bisa benar-benar terjauh dari aktivitas keharuman ataupun hulul ya mudah-mudahan.
Bapak Ibu insya Allah ini sesi diskusinya, tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi ataupun ada yang ingin ditanyakan, boleh kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau chatnya. Insya Allah nanti akan kita mintakan kepada Ustadz Arif untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban. Atau yang ingin berinteraksi langsung bisa present ya. Oh, ini sudah ada Ustadz dari Ibu Faiz ya. Monggo Bu, silakan Ibu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Em, apa namanya terkait dengan bahasan riswah ini yang juga kemudian tadi Ustadz membahas juga tentang hadiah. Tampak sekali memang ini lebih karena kalau saya cermati nggak Ustadz itu karena budaya nggak dianggapnya sudah biasa begitu, khususnya hadiah gitu. Terus kemudian juga ini juga muncul karena tidak hati-hatian ya kurang hati-hatian ini lebih juga karena kurang paham apa namanya rambu-rambu syariat. eh yang saya pernah apa namanya di apa namanya diberi pertanyaan itu Ustaz oleh guru gitu. Jadi beliau ini guru setelah siswanya itu rapotan sudah selesai sudah naik kelas. eh, ini orang tua beberapa orang tua kadang ke rumahnya membawa sesuatu. Nah, ini apakah terkategori yang haram tadi itu? Nah, kalau dibilang besar tidak besar, tapi kan kemudian memang ukuran halal haram bukan besar tidaknya hadiah ya, gitu. Tapi kemudian ya itu tadi sebenarnya receh sih pemberiannya itu receh, gitu. Tapi apakah kemudian eh, orang tua siswa ini memberi ke guru ini termasuk hadiah yang diharamkan? Itu yang sempat ditanyakan ke saya. Oke, mungkin mohon jawabannya. Itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua di masa-masa kontestasi politik itu seringkali kita didatangi, beda ya. Eh, Kalau yang saya pengalaman itu di majelis taklim, betul di majelis taklim itu didatangi oleh kalau beberapa bulan yang lalu caleg, gitu ya, caleg-caleg. Eh, Kalau yang apa namanya ini pilkada ya calon bupati gitu yang kemudian mencalonkan biasanya membawa sesuatu, membawa bingkisan untuk disebarkan ke anggota majelis taklim. eh Walaupun tidak ini hukumnya bagaimana? Kalau tidak ada redaksi gitu ya bahwa apa namanya diminta ada kompensasi dari hadiah tersebut itu bagaimana? Kalau eh, ada redaksi yang diucapkan untuk memilih dia mungkin memang jelas ya bahwa kemudian ada motivasi. Nah, tapi ini status hukumnya menerima itu. Kalau kemudian memang ya hanya dibagi saja, tidak ada redaksi untuk ajakan memilih. Tapi memang sulit nggih kita itu untuk menyimpulkan tidak ada motif itu memberi tadi itu pasti kemudian di era apa namanya pemilu ya pasti kemudian membawa oleh-oleh tadi untuk disebarkan ke komunitas taruhlah majelis taklim tadi pasti ada motif. Nggih. Nah, sebenarnya hukumnya bagaimana Ustadz? Kemudian jamaah komunitas tadi itu atau yang warga masyarakat yang diberi hadiah tadi itu menerima hadiah tadi hukumnya seperti apa? Oke, sampun Ustadz, itu jazakumullah khair. Ya, oke. Ya, langsung Tanda Sar. Monggo Oke, Tan. yang pertama tadi ya, hadiah yang diberikan oleh orang tua murid itu ke guru yang datang langsung ke rumahnya. Ya tidak seberapa justru karena tidak seberapa lebih rugi gitu kan dosanya tetap tapi nilainya sedikit ya kan. Artinya suap itu kan bukan besar kecilnya yang menjadi haram, tapi riswahnya itu sama tadi. Hadiah juga bukan masalah besar kecilnya, tapi apakah itu masuk dalam hadiah yang diberikan kepada pegawai atau bukan. Nah, cuma nanti harus dibedakan, Tadah atau Bu, ya kan? Kalau di kampung ini kan ada budaya ada yang bagus sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi. Saya dulu kalau di kampung itu suka ngaji ya, di ustadz-ustadz kampung itu ngaji ya.
eh, kan gratis, nggak dibayar itu kan. Mereka nggak bayar itu kan. Nah kadang-kadang orang tua kita kalau pas lagi panen atau kemudian ada tanaman misalnya pisang berbuah dan sebagainya itu suka ngirim itu itu saya kira karena mereka nggak digaji gitu kan. Kemudian kita sebagai rasa terima kasih, ya, maka menurut saya itu hadiah yang diperbolehkan, ya kan. Kalau itu tidak digaji. Nah, kenapa kok kalau ke guru jatuhnya sekarang itu kok menjadi hadiah yang haram? Karena guru itu sudah dibayar. Terlepas dari gajinya itu adalah besar atau kecil, layak atau tidak. Ya. Misalnya ada guru yang digaji, ya sekarang saya ngeri juga kalau lihat dunia pendidikan kita itu kan. Ada guru yang saya dengar itu sebulan 500.000 itu kan. Kasihan kan, ya kan. Tidak layak sebenarnya. Nah, karena itu kemudian guru-guru apa orang tua siswa memberikan hadiah, misalnya setiap lapor langsung diberikan ke gurunya. Nah, itu tetap aja nggak boleh. Lalu bagaimana mekanismenya? Sekarang solusi. Bagaimana kemudian mekanismenya agar hadiah itu tidak menjadi sesuatu yang diharamkan? Ya, seperti pertanyaan dari Ummu Fatih itu kan, Fatih itu kan. Jadi siasat, bukan mensiasati ya. Caranya itu adalah berikan hadiah itu kepada institusinya. Institusi itulah yang nanti akan memberikan kepada guru gitu kan. Secara merata atau tergantung nanti kebijakan institusi. Jadi kalau orang-orang tua siswa ingin memberikan hadiah, berikan ke eh, institusi, sekolah misalnya. Ini saya senang anak saya jadi soleh, baik gitu kan. Ini saya ngasih hadiah. Nggak ke gurunya langsung. Kenapa? Karena pendidikan itu kan sebuah sistem sebenarnya. Kalau kita bicara itu kan. Artinya bukan hanya hasil seseorang guru, tapi hasil dari sistem tersebut. Makanya nanti kalau hadiahnya diberikan ke sekolah, itu menjadi legal, boleh. Nah, sekolah lah nanti yang akan mengatur kepada siapa itu kemudian diberikan. Itu ya solusinya. Jadi memang agar kita tidak terjebak pada yang haram, ya kita harus lihat juga bagaimana solusi atau kiat agar amal kita itu menjadi amal soleh, bukan kemudian menjadi amal salah. Saya juga sama ketika ada mahasiswa ya bawa hadiah dalam bentuk makanan. Kalau barang biasanya saya nggak terima itu kan. Tapi kalau makanan saya biasa suruh berikan ke prodi, ya ke institusi itu kan. Anda kasih aja tuh ke institusi. Bahwa nanti oleh institusi kemudian diberikan lagi ke dosen untuk dinikmati bersama, nah itu menjadi legal, gitu kan. Walaupun akhirnya misalnya gitu kan dosen itu makan juga gitu kan. Tapi tadi lewat institusi tidak langsung. Itu contoh itu ya. Cara ya untuk eh, hadiah yang dibenarkan ya kan. Jadi dari ini sekalian aja ya kan ini dari Fatih itu kan. Bagaimana bila hadiah diberikan kepada guru dari urunan seluruh wali murid sama ya. Dari seluruh wali murid dengan maksud sebagai tanda terima kasih karena anaknya telah dibimbing dengan baik. Jalan yang terbaik itu adalah berikan ke sekolah-sekolahlah yang nanti memberikan kepada guru tersebut. Tidak langsung gitu kan. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kampanye itu kan. Itu sama, itu biasanya ya tadi kan karena dia ada keinginan, ada harapan untuk dipilih itu suap, riswah juga itu kan nggak boleh gitu. Bahkan kalau kalau kita lihat saya sering juga kan dapat dulu kan ada masa-masa kampanye ambil amplopnya jangan pilih orangnya. Nah itu juga pernyataan juga yang keliru itu kan. Ya tetap aja haram itu kan. Jadi sebaiknya ya kalau misalnya ada calon gubernur, calon bupati datang ke majelis taklim gitu kan ngasih hadiah itu apa istilahnya itu eh apa sih istilahnya itu ke ibu-ibu ya pakaian atau seragam ya walaupun tidak dikatakan bahwa ini saya kasih ya tapi harus pilih saya walaupun tidak ada perkataan itu sebenarnya itu masuk dalam kategori riswah atau suap. Jadi kalau menurut saya yaitu sesuatu yang diharamkan sebaiknya ditolak. Nah, pertanyaannya bagaimana kan kalau kalau sumbangannya ke masjid? Nah, itu juga hati-hati juga itu kan. Jadi kalau ke institusi ya
ya kalaupun tidak haram minimal subhat lah ya. Ya. Kecuali nanti kalau dia sudah jadi pejabat, kalau sudah jadi pejabat kan kewajiban dia untuk meriayah mengurus, ya kan. Itu lain ya. Kepada institusi atau kepada rakyatnya itu kan. Itu ya statisan dari Ummu Firda tadi. Ya Ustaz, jazakumullah khair. Kemudian yang di chat juga ini dari siapa ini? STT Darul Ma'alib. Bagaimana dengan konsumsi yang disediakan mahasiswa ketika sidang skripsi? Apakah termasuk suap? Ya. Kalau saya memahami ya, ya itu juga sama gitu kan. Minimal eh, tapi nanti bedain ya. Kalau eh, jadi jangan kalau kalau konteksnya itu adalah kita bertamu. Saya sebagai dosen misalnya nengok mahasiswa ya ke orang tuanya kemudian disuguhi. Nah, itu posisinya itu sebagai tamu. Boleh kita disuguhi itu kita makan. Tidak haram insya Allah itu kan. Karena konteksnya itu kita sedang bertamu gitu. Menghormati tamu itu kan. Tapi kalau kalau di sidang di tempat itu saya masih eh, memandang itu juga sama itu kan. Kenapa Kak? Kecuali kalau memang tadi itu kan, ini tergantung regulasinya Bu ya. Jadi tergantung regulasinya. Kalau regulasi dari kantornya misalnya ya, untuk sidang itu konsumsi ditanggung oleh mahasiswa, nah itu menjadi legal. Boleh gitu kan. Tapi kalau mahasiswa sudah bayar untuk sidang, termasuk di dalamnya itu juga untuk konsumsi, maka ada konsumsi tambahan dari itu ya masuk mirip. Menurut saya dia yang tidak diperbolehkan. Ya kan? Apalagi kalau nambah dulu di salah satu institusi ya, tempat saya kuliah dulu itu, khususnya di level magister dan doktor pernah dulu ya. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada katanya. Jadi ketika sidang itu, ya, ya itu ada amplop bukan hanya konsumsi tadi, amplop juga. Padahal tadi kita sudah bayar, gitu kan, untuk biaya itu. Tapi ada tambahan itu masuk dalam kategori menurut saya hadiah yang sama dengan suap yang itu kemudian dilarang atau masuk dalam kategori haram. Ya. Tapi kalau untuk swasta, ya tadi kalau menurut saya tergantung regulasinya ya tergantung regulasinya ya. Kalau memang regulasinya siswa yang sidang gitu kan itu menyediakan konsumsi boleh berarti itu kan rata semua gitu kan. Artinya setiap mahasiswa itu harus menyediakan konsumsi misalnya. Nggak bayar tapi siapkan konsumsi. Kalau itu adalah istrinya edaran dari institusi maka menurut saya itu diperbolehkan. Tapi kalau itu bukan edaran apalagi memang sudah ada anggaran kalau di kantor itu kan di ASN itu kan sudah ada anggaran konsumsi itu anggaran yang bisa di bahkan nggak boleh mengambil lain itu kan. Dengan UKT itu semuanya sekarang itu kan. Nah, maka kalau ada mahasiswa membawa konsumsi sidang, ya menurut saya termasuk hadiah yang itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya semua pertanyaan yang diajukan dan yang masuk sudah terjawab ini Ustaz. Kita coba konfirmasi dulu ke jamaah. Masih adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja Ustaz. Iya, iya. Ya. Boleh. Ada yang disampaikan Ustaz sebagai closing statement untuk malam ini? Ya, eh, Bapak Ibu sekalian, memang riswah itu tadi ya. Riswah, hadiah itu kan sesuatu yang sering kita temui gitu kan. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan hukum syara, memang harus betul-betul melihat mana hukumnya gitu kan. Kalau untuk itu riswah jelas itu haram tadi kan. Berlaku umum ya. Tapi kalau hadiah nanti ada korina-korinnya tadi ya. Kalau hadiah, kalau itu di situ disebutkan bahwa kalau kaitannya dengan tugas pekerjaan maka itu bulul haram. Tapi kalau hadiah yang sudah terbiasa terjadi sebelumnya
sebagai bentuk perhatian sesama orang yang beriman, karena itu diperintahkan, maka itu tidak menjadi haram. Jadi memang harus lihat fakta. Karena dalam dalam konteks hukum itu, fakta itu juga menentukan atau bisa eh, eh, menghasilkan hukum yang berbeda kalau faktanya itu berbeda. Itu barangkali ya. Tapi intinya adalah kita dituntut semakin hati-hatilah, hati-hati dalam bertindak. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kemudian kita lakukan, ya, termasuk mal harta yang kita dapatkan, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik halal maupun apalagi haram. Itu barangkali ya, wallahu a'lam bishawab.